dunia metaverse. Ya, dunia metaverse ini Meta Edu mengembangkan betul-betul secara teknologi ya. Kita mengembangkan dari semua sisi ya. Sehingga metaverse ini adalah sebuah dunia yang sifatnya heterogen. Nah, terjadi yang namanya interoperability antara semua komponen yang ada di dunia itu, yaitu ada teknologi blockchain, ada teknologi edge computing, XR, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa itu? Nah, di Meta itu kita angkut semuanya, ya. Kita bungkus jadi satu. Itulah yang menyebabkan Meta itu ini akan menjadi satu-satunya aplikasi pertama, dan bisa bilang pertama kali di dunia nantinya yang mengusung konsep seperti itu. Nah, ya. Jadi seperti apa? Ya. Oke, sudah banyak tahu lah masalah metaverse ya, yang dimana kita harus pakai Google untuk masuk ke dalam dunia ini. Tetapi apakah sesederhana itu? Nah, tidak, karena di dunia metaverse ini, ya, biarpun kita sudah punya alat-alat yang canggih, belum tentu dia akan masuk ke dunia metaverse. So, what is metaverse? Ya, no? Di sini ada kata kunci namanya interoperability, heterogeneous interoperability, yaitu adanya terjadi bahwa data yang menjadi komoditi nomor satu saat ini di atasnya minyak. Ya. Jadi ini akan terjadi interoperability of data di antara komponen yang ada di metaverse. Seperti apa itu? Oke, user ketika masuk ke dalam dunia metaverse, pertama dia akan mendapatkan fasilitas XR atau disebut extended reality. Extended reality ini adalah sebuah teknologi yang memberikan fasilitas pada pengguna untuk masuk ke dunia virtual. Nah, lalu dia juga menyiapkan namanya gaming platform, karena memang dunia metaverse ini membuat user ada keinginan untuk bermain gitu ya. Dia akan merasa ketagihan ya dengan dunia metaverse ini. Jogging masuk dan bahkan dia akan menjadikan suatu kebutuhan. Lalu di dunia ini juga akan dijamin dengan yang namanya finance application ya. Dalam hal ini adalah token NEO yang kita siapkan ya, dan berbasis pada finance markets. Dan di sini juga akan kita berikan fasilitas yang namanya social media. Jadi nantinya di dalam metaverse yang Meta itu kita buat sudah terbungkus semuanya, yang disebut dengan Instagram, Facebook Meta itu semua sudah ada nanti dalam video metaverse kami ya. Dan kan kita fokus dalam bentuk sosial media. Oleh karena itu, nah kita sebut dengan Meta Edu Heterogeneous Entities. Jadi ini adalah sebuah entity yang sifatnya heterogen. Ada infrastruktur, cyberspace, digital finance, dan community yang menjadi satu dalam ya. Kita tidak tanggung-tanggung dalam dunia Meta Edu ini. Kita langsung push to the limit ya. Kita akan di sisi teknologi cyberspace ya, teknologi XR ya. Kita push langsung menggunakan yang namanya Unreal Engine 5 yang terbaru, yang akan memberikan kemewahan dalam multimedia ya. Betul-betul sangat real ya, akan saya tunjukkan di demo nanti. Lalu kita juga akan menggunakan digital finance dalam bentuk blockchain dan cryptocurrency maupun NFT. Jadi semua digital asset yang ada dalam Meta itu akan terinterkoneksi pada blockchain. Lalu kita juga tidak tanggung-tanggung akan merangkul semua komunitas pendidikan, mulai dari SMK, SMA, pesantren, madrasah, kampus, bahkan sampai ke open education ya. Dan di mana juga ada yang sangat membutuhkan saat ini adalah vocational. Kenapa? Itu akan saya jelaskan nanti. Nah, satu lagi yang mungkin tidak terlalu menjadi perhatian dari para pembuat metaverse, yaitu masalah infrastruktur. Ya, metaverse saat ini yang sudah dikembangkan oleh berbagai vendor itu lupa bahwa metaverse membutuhkan banyak hal. Dan salah satunya adalah kecepatan dalam mengakses data. Ya. Itu sebabnya kami akan mengusung namanya edge computing nanti di dalam dunia metaverse ini. Selain 3 teknologi di bawahnya, yaitu computing, 5G network, dan internet. Nah, edge computing ini adalah sebuah teknologi terobosan saat ini yang menjadi
solusi dari bottleneck yang ada di cloud computing. Seperti apa? Akan saya jelaskan nanti. Nah, kita jelaskan dulu masalah heterogeneous interoperability. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, nanti dalam jaringan itu betul-betul beberapa teknologi blockchain akan bisa bergabung, ya. Dan kita gabungkan dengan teknologi XR, komunitasnya maupun dalam teknologi infrastrukturnya. Semua saling mensupport. Itu sebabnya kita sebut dengan heterogeneous interoperability. Contohnya seperti kalau dulu kita bermain game, ya, kita bermain game jaringan lah. Contoh mungkin seperti Ragnarok gitu dulu ya. Itu ketika kita membeli gimmick di dalamnya, mungkin pedang, perisai atau mungkin armor gitu ya. Kita mengeluarkan uang untuk membeli token dan akhirnya membeli barang tersebut. Tetapi yang terjadi ketika game itu selesai atau discontinue, apa yang terjadi dengan gimmick kita? Ya sudah hilang. Uang yang kita belanjakan tadi hilang. Tetapi kalau kita menggunakan metaverse, di mana nanti sudah sifatnya heterogeneous ya, maka semua game yang kita beli itu akan berbasis pada blockchain. Pasti akan ada token yang ada di dalam. Nah, itu sebabnya apa yang terjadi ketika sebuah game itu berhenti atau discontinue, maka tokennya masih bisa hidup karena bisa kita tukar di exchanger. Nah, ini yang bedanya. Nanti kalau kita bikin gamenya, ya kita beli game itu di dalam dunia metaverse yang kita buat. Ya, itu sebabnya platform meta itu yang kita buat ini, saya yakin nanti ya akan banyak sekali pengembang ya dan akan masuk ke dalamnya karena akan memberikan fasilitas pada peserta didik. Oke, ini adalah sedikit ini adalah foto judulnya dari website kita. Ada bisa di-download white paper dari meta itu dan video ilustrasi yang ada di sana. Nah, ini adalah kerjasama kita. Oke, kita akan buat mulai komunitas. Komunitas yang kita ajak tidak main-main. Kita akan mengajak langsung komunitas internasional, yaitu Siameo, yang sudah dikembangkan di 7 negara. Ya. Dan kita sudah mulai sejak tahun ini, bulan Januari, ya, 2003. Anda bisa cek di website Siameo. Nah, ini adalah training batch 3 dan batch 4. Nah, saat ini kita sudah masuk ke batch 7. Ya, ini Anda bisa lihat ini Rabu 18 Mei 2022. Ya, ini sudah mulai batch 7 ya. Sampai nanti ada launching tanggal 25 yaitu atau 100 SMK. Nah, ini adalah minggu ini ada kegiatan seperti ini. Ya, dan Anda bisa lihat bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 100 SMK se-Indonesia. Saat ini Meta itu sudah mendapatkan sekitar 50.000 wallet dari SMK dan siap untuk beroperasional menunggu Meta itu kita launch ya. Lalu kita juga MOU dengan Siameo ya. Sampai kita insight sini dan juga institusi saya, Institut Teknologi 10 November. Dan sebenarnya bahwa kita tidak bermain sudah CEO kami Pak Ian Willianto sudah sign agreement dengan Pak Bang Probujati. Ini adalah Warek 4 bagian hubungan internasional dan bisnis ya. Dan Dr. Indrawati ini adalah Siameo dari Siameo kita, direktur dari Siameo kita. Oke. Ya. Oke, itu masalah komunitas. Bagaimana dengan teknologi yang saya bilang tadi, Unreal Engine tadi ya. Unreal Engine yang kita pakai ini adalah Unreal Engine 5 ya. Unreal Engine 5 yang dipakai untuk pembuatan film Matrix Awakens, Matrix yang terakhir. Bayangkan bahwa film Matrix yang terakhir itu 100% dibuat oleh Unreal 5 Engine. Ya, saat ini game Matrix Awakens itu sudah ada di PlayStation 5. PlayStation yang terakhir sudah. Anda bisa bayangkan seperti apa teknologi yang canggih ini. Ya, jadi betul-betul Meta ini sudah syarat muatannya. Komunitas kita kirim semua, teknologi kita push yang terbaik. Nah, terus apa lagi? Nah, orang masih berpikir, apa mudah Pak pakai Unreal Engine itu? Ya, ini adalah salah contoh. Unreal Engine ini kita baru trainingkan bulan Januari, Februari. Bulan Maret yang namanya SMK 19 ini sudah bisa bikin seperti ini. Lah, ini dia. Ini buatan mereka. Jadi ya.
baru 2 bulan training mereka sudah bisa bukan virtual school. Kita bisa bayangkan. Ya, jadi luar biasa. Ya, dan ini juga siswa saya yang baru saya ajari sekitar 2 bulan juga sudah bisa membuat demo ya untuk Telkom. Ya, kebetulan dia kerja praktik Telkom dan saat ini dia bergabung dengan Beta Edu untuk mengembangkan Beta Edu. Dan ini adalah satu hasilnya. Jadi ini apa ya? Berada dalam aplikasi semacam Beta Edu itu adalah ini bisa apa kita kembangkan untuk berbagai hal ya, untuk bisnis, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Tapi tentunya yang kita bisniskan di sini adalah pendidikan. Ya, bayangkan kalau dulu kita mau bikin expo itu kita butuh biaya jutaan ya, tapi dengan Beta Edu ya kita cuma create ini, semua pengunjung bisa masuk ke dalam ya. Nah, kita bisa lihat di sini di ruangan Telkom History Hall seperti ini. Ada semacam exhibit di mana calon pelamar dapat melihat sejarah Telkom di dalam format exhibit seperti ini. Kita lanjut ke Telkom Indonesia Office Hall di mana calon pelamar dapat melihat berbagai gedung-gedung 3D yang kantor Telkom istilahnya. Bisa lihat ya gedung-gedung 3D-nya. Baik, dan lanjut ke ruangan utama ya, yaitu bisa dilihat juga sih ada video ya, video yang bisa dipasang di dalam metaverse, berinteraksi dengan berbagai bus-bus menarik ya, seperti ini. Kita bisa lihat ini bus yang pertama. Ini merupakan inilah demo ini sangat menarik untuk sebuah website langsung beberapa tempat yang akan berperan di tahun 2024 nanti. Jangan ya, ini metaverse ini bisa mendapatkan segala hal ya di dalam dunia Beta Edu langsung di website ini. Gitu. Nah, saya lihat langsung bisa pergi ke kita bisa membuka internet di dalam metaverse. Ya, kita bisa melakukan show demo ya dalam 3 dimensi di atas ya. Ya, seperti Videotron gitu ya. Kita bisa pasang Videotron di dalam metaverse dan lain sebagainya. Di sini ini merupakan ya. Nanti bisa di-download demonya ini di saya sudah share ke admin ya untuk suaranya jika bisa di-download. Seperti ini. Ya. Jadi intinya adalah heterogeneous entity yang sudah kita lihat tadi adalah komunitas cyberdesk dan digital finance, bahwa semuanya itu terintegrasi dan sekarang infrastrukturnya seperti apa ya, kita cek dulu bahwa kalau Anda nanti melihat sebuah orang promo metaverse, Anda saya tanya apakah Anda sudah siap cyberspace? Oke, kita sudah punya FVR dan lain sebagainya. Sudah terinterkoneksi ke blockchain? Sudah. Komunitas? Belum tentu. Apalagi namanya infrastruktur. Belum tentu mereka juga akan kembangkan itu. Ya, saat ini mereka terutama di sisi infrastruktur. Dan kita juga jamin sisi komunitas kita sebagai utilitas pemakainya. Di mana nanti siswa-siswa itu memakai ini bukan untuk menyimpan token untuk gunakan itu bukan. Karena memang mereka memakai token ini untuk mendapatkan fasilitas yang ada di metaverse. Coba Anda bayangkan. Jadi oke. Coba saya tunjukkan sedikit. Sebenarnya apa sih dalam Meta Edu ini? Meta Edu Universe ini nomor 1.
Ya, kita di dalam Meta Edu Universe nanti ya ada 2 buah pintu, yaitu wallet ya sebagai lambang dari bahwa kita terkoneksi ke blockchain, dan Meta Edu Portal di mana kita bisa mengambil apa yang mau kita buat dalam Meta Edu itu. Yang pertama adalah yang pertama adalah wallet. Orang kalau mau pakai Meta Edu harus pakai token Mail, harus buka walletnya di Mail. Ini yang membuat aplikasi metaverse kita atau Meta Edu ini akan berjalan terus ya, karena akan sangat dibutuhkan. Sebagai informasi dari pihak Xiaomi sudah mengkonsep ini untuk masuk ke dalam kurikulum. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kurikulum ya maka semua yang ingin mendapatkan fasilitas dari Xiaomi mereka harus gunakan Meta Edu untuk bisa comply terhadap Xiaomi. Sebenarnya Xiaomi itu apa sih? Xiaomi itu adalah Southeast Asia Ministry of Open Education, atau kerjasama, ada sebuah organisasi kerjasama Menteri se-Asia Tenggara ya, yang membuat namanya Open Education. Jadi semua siswa atau semua SMK yang tergabung dalam Xiaomi mereka bisa kuliah di luar negeri di area Southeast Asia, di area Asia Tenggara. Dan bahkan perkembangan terakhir, semua yang mengambil Xiaomi dalam hal ini, semua yang menggunakan Metaverse Meta Edu, mereka dapat fasilitas untuk meneruskan kuliahnya di Jerman. Ya, Anda tahu bahwa SMK beberapa tahun yang lalu masih sulit untuk masuk ke university, apalagi kuliah di luar negeri. Tapi dengan fasilitas yang kita siapkan di Meta Edu, lusa lain ceritanya. Mereka sudah punya rekomendasi paling tidak untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Ya, nextnya adalah Meta Edu. Ya, ini portal yang saya ceritakan tadi. Yang pertama nanti harus mereka adalah masalah urusan digital twin. Ya, digital twin ini yang pertama cuma dipunyai seorang avatar. Jadi mereka mendigitasi dirinya sendiri untuk bisa masuk ke dalam Meta Edu seperti itu. Ya. Lalu mereka juga harus membeli NFT atau bahan perkuliahan dalam bentuk NFT gitu ya. Misalkan dulu ya ini contoh ini di Poltek Perkapalan tempat saya di kampus saya ini ada di kampus sebelah ya, di Poltek Perkapalan atau mungkin di jurusan di Perkapalan, mereka untuk mencoba untuk mengoperasikan sebuah kapal kecil gitu ya, itu harus ngantri gitu, grup per grup gitu. Dan itu antriannya bisa 1 semester sendiri. Nah, dengan adanya Metaverse itu, dengan ada teknologi yang ada di Metaverse itu, mereka tidak perlu ngantri lagi. Setiap saat mereka bisa coba. Ya, karena apa? Karena virtual. Ya, itu seperti teknologi digital twin dan NFT ini akan sangat membantu itu. Nah, ya. Ini NFT. Ya, saya kira Anda lebih ngerti lah urusan NFT daripada saya. Ini adalah sebuah teknologi yang menjadi perantara dari transaksi yang ada di dunia digital, cyberspace dan cyberspace. Oke, nah ini adalah salah satu contoh NFT yang dites. Kalau mereka mau mencoba sapu angin mobil listrik yang ITS, mereka tidak perlu lagi harus ke ITS coba mobilnya, tidak perlu, karena mereka bisa mengendari sapu angin yang virtual. Lalu, nah ini avatar, mereka juga bisa create avatar yang Anda bisa lihat ini adalah disebut dengan meta human yang ada di Unreal 5. Ya, begitu sangat manusiawi ya, sangat human like, sangat natural, tidak begitu mirip dengan wajah yang aslinya gitu. Nah, ini adalah contoh dari Anda bisa mendesain wajah seorang ya. Jadi ketika saya gerakan ya betul-betul seperti gerakan manusia, wajah milik manusia. Ya, seperti itu. Ya, teknologi Unreal 5.
lalu apa itu dalam device untuk realm creator. Nah, kita juga bisa meng-create realm atau dunia lain gitu ya. Atau mungkin apapun juga itu dalam dunia meta itu kita bisa create seperti ini ya. Dan ini sangat realistis. Ini bukan movie ya, ini saya sedang memainkan game ini gitu. Dan ini seperti ini kualitasnya seperti ini. Ya, fantastis gitu ya. Oke. Next, ya meta itu ini sudah kita siapkan untuk derajat mulai SMP, SMK sampai dan level ya. Lalu juga sudah kita siapkan untuk open education ya. Bahwa si AMOLED itu banyak konten yang online yang sudah siap dikonversi ke metaverse ya. Lalu juga ada game di dalamnya, kita juga bisa bikin virtual office ya, seperti ya siapa fasilitas ya. Dan ini adalah salah satu demo virtual office yang ada di Meta itu. Ya, ini kita pakai Bayustack ya, sebagai ambasador ya. Saat ini saya masuk juga ke dalam dunia meta itu ini bersama dengan dia ya. Saya lalu mendemokan sebuah kuliah. Si Bayustack menolak kuliah saya. Dan begitu saya kasih demo kuliah cloud computing. Dan juga pada waktu yang bersamaan Pak Gatot juga kasih kuliah di sebuah ruangan lain ya. Dan Bayustack ikut bisa melihat kuliah itu gitu. Nanti kalau dia mau masuk duduk di dalam perkuliahan dan mendapatkan kuliah, dia harus membayar pakai token. Itu sebabnya token yang ada di meta itu dia akan berputar terus. Bahkan kita juga bisa berdiskusi bersama gitu ya, dalam dunia meta itu. Ya, itu sebabnya dalam dunia metaverse ini kita butuh sebuah dunia baru ya. Dan kita juga sudah buat portal baru juga namanya Meta Santri. Nah, ini nanti tujuannya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lingkungan virtual berbasis pendidikan diniyah pertama yang mengadaptasi dunia santri. Lingkungan ini dilengkapi dengan pembelajaran virtual yang berupa simulasi pedagogik interaktif yang akan mendukung transfer knowledge antara guru dan santri, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lingkungan virtual berbasis blockchain ini memungkinkan kita menimba ilmu kepada guru-guru yang sudah tidak diragukan kesalehannya. Bahkan kita bisa menyelami ketawaduan tokoh kebangsaan dari masa lalu. Ya, Meta Santri adalah jawabannya.
Meta Santri adalah salah satu bagian dari Meta Edu, Metaverse yang didukung oleh komunitas pendidikan terbesar di Indonesia. Insya Allah kita siap dan ikut mencerdaskan bangsa ini, berdaya saing dan berdaya juang demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo bergabung dan berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai informasi, Meta Santri saat ini sudah mendapatkan kerjasama dengan Nusantara Foundation di USA yang membernya sekitar antara 3 juta sampai 5 juta dan berkembang terus. Mereka sudah mau masuk ke dunia Meta Santri ya, untuk mendapatkan konten-konten Islami di Indonesia. Ya, ini juga salah satu pasar kita nantinya ya, untuk pembelian token. Nah, oke. Sekarang kita menginjak ke infrastruktur yang paling menarik. Tidak ada di dunia ini ya, bahkan selevel metanya Facebook ya, itu yang mengembangkan infrastruktur untuk metaverse-nya. Nah, tetapi di Meta Edu kita akan kembangkan Meta Edge namanya, yang dimana edge computing ini tidak hanya digunakan untuk Meta Edu nantinya, tapi juga bisa untuk aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, seperti apa metaverse services kita nanti untuk Edge ya. Jadi nanti Edge ini akan menjadi perantara antara user dengan cloud. Di mana saat ini semua akses dari user untuk mengakses metaverse yang ada saat ini ya, itu langsung menuju ke cloud. Sehingga apa? Ketika usernya semakin banyak, maka pekerjaan dari cloud itu semakin berat. Nah, tetapi dengan adanya Edge ini di dalam sebuah cluster antar cluster, maka ini akan memperingan pekerjaan cloud. Bahkan mungkin tidak akan ada akses ke cloud kecuali dibutuhkan. Nah, itu sebabnya teknologi Edge ini akan sangat capable ya, dan akan membantu Meta Edu ya untuk memberikan service pada klien atau user. Ya, sehingga apa yang terjadi? User ini akan mendapatkan layanan yang low latency, ya, tidak ada keterlambatan data yang masuk ya. Lalu workloads-nya semakin banyak menggunakan Edge, maka semakin ringan pekerjaan daripada cloud. Nah, lalu high performance rendering, faster data transmission, higher bandwidth ya, dan high reliability. Itu ya, ini yang membuat membedakan Meta Edu dengan metaverse yang lainnya. Seperti apa bentuk infrastruktur yang kecil ini ya, seperti ini. Dan ini antenanya ya, ini kita kamuflaskan sebagai sebuah tiang lampu gitu. Ya, padahal sebenarnya ini adalah sebuah BTS 5G. Ya. Nah, memang teknologi Edge yang kita kembangkan memang berbasis pada teknologi 5G gitu. Tapi kita tidak menggunakan 5G karena 5G nanti seperti hanya sebagai backbone, sebagai perantara interkoneksi antara Meta Edge. Nah, nantinya seperti ini. Jadi semua pengguna Meta itu akan support oleh banyak Edge. Gitu. Ya, masalah digital tokennya Meu nanti Pak Willy akan menjelaskan. Saya akan bypass ini. Nah, ini saya masih memberi pencerahan masalah bagaimana Meta Edge ini bekerja, dan kita bisa kembangkan juga tuh level kampus ya. Nah, fenomena saat ini ketika teman-teman ini bikin konten gitu ya, seperti contohnya pesantren virtual ya, itu tidak ada jaminan apa diterima anak ini benar apa salah gitu, karena virtual ya. Kita mendapatkan konten yang ada di YouTube itu tidak jelas sanadnya istilahnya itu ya. Nah, dengan ada teknologi blockchain, maka semua riwayat dari informasi itu bisa tercatat. Nah, itu sebabnya seperti pesantren Nurika di US. Pengen tahu dia kalau ada fatwa apa gitu ya, ada ceramah, ini siapa ini orangnya yang ngasih ceramah, dia dapat dari mana gitu ya. Gitu. Sehingga ini mungkin kita teoritis, saya tidak akan sampaikan. Nantinya semua ayat-ayat maupun hadis apapun juga yang disampaikan di sini itu nanti akan terjamin ya, topologinya. Nilai sejarahnya terlihat ya, istilahnya sanad sejarahnya ini akan sangat dijamin oleh blockchain,
ya itu sebuah apa namanya, sebuah informasi itu berasal dari mana, dari siapa, dan kapan ya, didengarkan itu ada semua. Ya. Lalu satu lagi, dari situ berkembanglah teknologi yang namanya prosumer. Maka banyak orang yang menyampaikan fatwa dari seseorang itu dia akan mendapatkan fee dari token ya. Ya, ketika konsumen itu mencari informasi misalnya masalah waris gitu ya, saya ingin tahu waris seperti apa. Selalu seseorang di dunia metaverse memberikan penjelasan berbasis pada produser ya, dari seorang kiai misalnya. Nah, di saat yang bersamaan maka si konsumer ini atau klien yang mencari informasi masalah waris tadi tidak perlu cari kiainya gitu, dia cukup ke wakilnya, di mana nanti kedua-duanya bisa mendapatkan benefit yang sama, sharing benefit ya. Ya, karena semuanya menggunakan NFT ya, bisa kita lihat traceability-nya ada, dan banyak sekali fasilitas lain yang bisa diberikan di dunia metaverse. Nah, ini juga nantinya yang kita kembangkan di dalam portal baru kami nanti namanya Metakampus. Nah, itu sebabnya di masa depan nanti saya bilang ini ada sebuah lebih namanya beyond internet, di atasnya internet. Nanti orang tuh pakai internet bukan untuk mengakses internet ya, tetapi yang diakses data itu atau dunia metaverse ini. Dan mereka berjualan, everything lah. Ya, semua itu di dunia metaverse ini. Ya, baik. Nah, sebagai closingnya, alhamdulillah Pak Presiden juga sudah ini ya, udah aware masalah ini ya. Jadi mari kita nice itu kemana? Mari kita sukseskan